Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha Fanana Chips terkait tugas mata kuliah kewirausahaan, di mana materi ini disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan Diki Lian Pratama, Fananda Mia Suratno, dan Devi Usliana Fauzi. Sebelumnya, Fanana Chips ini ialah produk asal Lampung yang terinspirasi dari produk yang berasal dari Bandung, Jawa Barat yang bernama Zanana. Usaha ini dimulai pada 15 Januari 2017, di mana Karvin dan kawan-kawan selaku anggota Danus dari FOSI Fakultas Pertanian Unila berusaha untuk memperoleh dana untuk keberlangsungan acara FOSI, sehingga mereka menjadi reseller Aska Jaya yang produknya diberi label dan dikemas sendiri. Dari produk yang dikemas sendiri ini kemudian memperoleh pendanaan dari Dekanat Fakultas Pertanian Unila yang uangnya digunakan untuk menutup kerugian sebesar 1 juta dan untuk membeli kios sendiri. Sebelumnya usaha ini sempat berhenti karena Karvin dan kawan-kawan melakukan kegiatan praktikum. Dan usaha ini lanjut kembali pada 2018 di ajang PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha yang dilaksanakan di Unila. Selain itu, dari ajang ini mereka memenangkan hadiah 5 juta rupiah yang digunakan lagi untuk menjadi modal usaha. Kemudian pada November 2018, Fanana Chips memenangkan juara 1 di KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dengan hadiah 16 juta rupiah. Promosi yang dilakukan oleh Karvin dan kawan-kawan awalnya hanya promosi dari mulut ke mulut. Kemudian mereka menggunakan media sosial Instagram untuk memasarkan produk mereka. Penjualan yang tadinya hanya melalui sistem COD atau cash on delivery, kini penjualan produk mereka dapat dilakukan secara online maupun offline dan dapat dikirimkan ke seluruh Indonesia. Arvin dan kawan-kawan mengatakan bahwa Fanana Chips ini merupakan produk inovasi yang berbeda dari yang lain karena memiliki potongan keripik yang berbeda, yaitu berbentuk bulat. Kemudian topping yang berbentuk glaze atau krim ini memberikan kesan melted pada produk ini. Fanana Chips selalu memastikan ketersediaan stok mereka, sehingga diusahakan tidak ada pelanggan yang tidak kebagian walaupun penjualan sedang tinggi-tingginya. Karvin mengatakan kendala dalam usahanya hingga saat ini ialah banyak reseller yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Lalu bagaimana cara Karvin untuk mengatasi masalah ini? Dalam mengatasi masalah ini, Karvin berusaha melakukan sistem pembinaan reseller dan penjaringan reseller dengan cara sosialisasi. Walaupun terkadang masih sulit, tetapi Karvin dan kawan-kawan masih terus mencari solusinya. Pembukuan keuangan di Fanana Chips ada 4. Yang pertama yaitu laporan keuangan keluar masuk, yang kedua laporan keuangan masuk keluar, yang ketiga laporan keuangan laba rugi, dan yang terakhir, neraca penjualan. Hingga saat ini, pemasaran produk Fanana Chips telah dilakukan 70% impor keluar Pulau Jawa, sedangkan di Lampung sendiri 30%. Pencapaian terbesar penjualan Karvin dan kawan-kawan yaitu mereka pernah mencapai penjualan 28.000 bungkus dalam waktu 1 bulan. Dengan banyak sekali tantangan yang telah mereka lewati, akhirnya mereka berhasil menunjukkan eksistensi mereka dalam berbagai ajang, hingga kami wawancarai sebagai industri rumahan yang sangat sukses. Dari sini dapat dipelajari bahwa keterbatasan seseorang adalah pikiran atau cara berpikir orang tersebut. Oleh karena itu, bebaskanlah pikiranmu dari keterbatasan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan share. Sampai jumpa.